Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung luas pada bangun datar. Oke, di penjelasan kali ini saya tidak hanya akan menjelaskan tentang rumusnya saja, tetapi saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana kok bisa mendapatkan rumus itu. Jadi nanti kalian bisa mengingat rumus itu dengan lebih lama. Jadi ingatan kalian akan lebih lama dengan ini, dan semoga video ini bisa membantu. Selain itu jangan lupa subscribe juga supaya video ini selain bisa membantu kalian juga bisa bermanfaat juga buat saya. Oke, kita langsung saja. Kita kali ini akan mengambil contoh. Yang awal yang kita harus tahu itu adalah rumus persegi. Jadi persegi itu begini. Jadi sisinya sama, 1, 2, 3, 4. Nah, sisinya ini sama. Kalau di sini 5, di sini 5, di sini 5, di sini juga 5. Jadi ini yang dinamakan persegi. Kalau di sini 5, di sini 6, berarti itu adalah persegi panjang. Jadi persegi itu semua sisinya sama. Rumusnya yaitu untuk awal, rumus dasar yaitu sisi kali sisi, atau bisa juga panjang atau panjang kali lebar. Tapi biasanya itu dengan menggunakan sisi kali sisi, karena ini semuanya itu sama. Kalau di sini 6 berarti semuanya 6. Sini 6, sini 6, sini 6, sini 6. Ini persegi, khusus persegi. Nah, ini adalah sisi kali sisi. Ini sisi, ini sisi. Berarti kalau ini 6, ini 6, berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. Sama saja dengan panjang kali lebar. Tapi biasanya menggunakan sisi kali sisi. Terserah ini mau panjangnya mana, mau lebarnya mana, ya sama. Biasanya panjang kali lebar ini untuk persegi panjang. Ya, jadi persegi panjang, maaf agak mencong agak nggak lurus. Ini ketika persegi panjang, sisi yang berhadapan akan sama panjang. Kalau persegi ini semua sisinya sama panjang. Tetapi kalau persegi panjang ini berhadapan dengan ini sama. Ini berhadapan dengan ini, maka ini dengan ini sama panjang, ini dengan ini sama panjang. Jadi kalau di sini 6, kalau di sini 3, berarti di sini juga 6, di sini juga 3. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 3. Berarti 6 kali 3 sama dengan 18. Oke, setelah ini saya akan membahas tentang segitiga. Nah, segitiga ini rumusnya sangat mudah. Kalau misalkan lupa, ingat. Ini segitiga ini asalnya adalah dari persegi atau persegi panjang. Apabila persegi panjang, kita bagi menjadi 2. Kita potong. Nah, maka sisi ini akan menjadi segitiga. Jadi dan sisi ini akan menjadi segitiga. Maka ketika persegi atau persegi panjang kita potong di tengahnya, mendiagonal seperti ini, maka akan menjadi 2 segitiga. Berarti rumus segitiga itu adalah setengah alasnya ini setengah alas kali tinggi. Tingginya ini. Oke, kenapa kok setengah? Karena ini
Lihat, ini adalah rumus persegi atau persegi panjang. Alas dikali tinggi. Alas dikali tinggi. Ini adalah rumus persegi dan persegi panjang. Segitiga adalah setengahnya persegi dan persegi panjang, setengahnya. Jadi mudah dihafalkan, setengah dikali rumusnya ini, yaitu alas dikali tinggi. Misalkan alas segitiga 6, tingginya 2, di sini 2, maka 6, maka setengah kali 6 kali 2 sama dengan setengah kali 12 sama dengan 6. Oke, itu rumus yang awal. Selanjutnya yaitu rumus jajar genjang. Jadi jajar genjang itu seperti ini. Nah, jadi jajar tetapi bergenjang. Jadi ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini, sama dengan persegi panjang, tetapi ini hanya jenjang. Maka rumusnya adalah sama dengan persegi. Kenapa kok sama? Ketika ini dipotong, ketika jajar genjang ini sisi di sini dipotong lurus, ya, maka akan ketika dipindahkan di sini maka akan pas, tepat sekali. Jadi ini dipotong, digantikan ini, maka akan menjadi persegi panjang. Awalnya jajar genjang. Setelah ketika ini dipotong seperti ini dan dipindahkan ke sini, maka akan menjadi persegi panjang. Maka rumusnya adalah sama dengan persegi panjang, yaitu panjang kali tinggi, atau alas kali tinggi. Misalkan alasnya ini adalah 8, tingginya 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, jadi mudah sekali mengingatnya. Jadi ketika jajar genjang ini kita potong di sini, maka akan menjadi persegi panjang. Kita ingat, dua rumusan dasar dalam bangun datar itu adalah persegi dan persegi panjang. Rumus, ya, rumus dasar. Jadi diturunkan bisa menjadi segitiga, bisa juga menjadi jajar genjang. Selanjutnya ada trapesium. Trapesium bentuknya kayak gini. Nah, ini sama. Trapesium kayak gini. Nah, rumusnya yaitu setengah dikali A tambah B dikali tinggi. Ini misalkan A, ini B, ini tingginya. Kenapa kok setengah? Ini kok ditambah ini terus dikali tinggi? Kenapa? Karena ketika trapesium kita potong di sini, kita pindahkan ke sini, maka akan menjadi persegi panjang juga. Nah, maka ini tingginya kan setengah, berarti setengah tinggi dikali ini panjangnya ini kan, ini ditambah ini sama dengan panjangnya ini.
berarti A tambah B. A tambah tambah B. Jadi setengah tinggi dikali A tambah B. Misalkan A-nya adalah 6, B-nya 8, tingginya 2. Berarti setengah kali 2 kali 6 tambah 8. 1 dikali 6 kali 8, 48. Sama dengan 48. Nah, jadi ketika kita ingin mengingat semua rumus-rumus ini, kita hanya perlu ingat rumus persegi dan persegi panjang. Setelah kita ingat rumus persegi dan persegi panjang yang sangat mudah ini, hanya kalau persegi sisi kali sisi, kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Kita bisa mengingat rumus segitiga, rumus jajar genjang, dan trapesium. Rumus segitiga ini adalah setengahnya. Setengah dari ketika dipotong ini akan menjadi 2 segitiga, maka setengah dikali rumus persegi panjang, yaitu setengah alas dikali tinggi. Nah, ketika jajar genjang ini sama dengan persegi panjang. Jadi ketika dipotong akan bentuknya akan menjadi persegi atau persegi panjang. Maka rumusnya sama dengan ini, yaitu panjang dikali tinggi. Maksud saya alas dikali tinggi. Jadi alasnya ini dikali tinggi. Oke, selanjutnya trapesium. Trapesium kalau kita potong akan menjadi seperti ini. Kalau nggak percaya silakan coba. Kalau dipotong kayak gini, ketika disambungkan dan dipotong lagi dan disambungkan lagi akan menjadi seperti ini. Maka tingginya akan menjadi setengah, tetapi panjangnya akan menjadi 2 kali lipat, yaitu ini A ditambah dengan B. Rumus persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, ini tingginya setengah, berarti setengah kali tinggi kali A ditambah B. A tambah B adalah panjang persegi panjang ini. Jadi ini contohnya. Saya yakin kali ini kalian sudah paham, dan jangan lupa like dan juga subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.